Selamat pagi pemirsa, saya Emi Faradisa akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Polsek Kutalimbaru amankan 1 kg sabu dan 20 butir pil ekstasi. Calon jemaah haji asal Labuan Batu Selatan ambil pembiayaan pelunasan keberangkatan haji. Zebesi, pesona tetangga anak Krakatau di Selat Sunda. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, Polsek Kutalimbaru berhasil meringkus 1 orang pengedar sabu-sabu beserta barang bukti dari tangan tersangka. Berawal dari informasi warga yang resah dengan aktivitas Supriyadi alias Kibo sebagai pengedar sabu-sabu di wilayah Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Unit Reskrim Polsek Kutalimbaru pun langsung melakukan pengembangan dan berhasil meringkus Supriyadi alias Kibo di kawasan Komplek D Klaster, Kecamatan Medan, Sunggal, Sumatera Utara. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita 1 kg sabu-sabu yang dibungkus di dalam teh Cina dan 20 butir pil ekstasi siap edar, yang rencananya sabu-sabu tersebut akan diedarkan di kawasan Kota Medan. Selain itu, petugas juga menyita 4 unit telepon genggam dan 1 unit mobil milik pelaku yang diduga digunakan untuk melakukan transaksi narkoba, beserta uang tunai sebesar 19 juta rupiah yang diduga merupakan hasil transaksi narkoba. Tersangka juga mengaku sabu-sabu tersebut didapat dari Pekanbaru Riau yang terlibat dalam jaringan antar provinsi. Kapolres Tabes mengatakan pelaku dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun, serta 1 orang lainnya yang bernama Ares merupakan rekan pelaku sedang dalam pengejaran atau sudah ditetapkan menjadi DPO. Unit Reskrim Polsek Kutalimbaru mengadakan penindakan terhadap 2 tersangka. 2 tersangka, yang pertama atas nama saudara Supriyadi alias Ibu, kemudian yang kedua yang berhasil meloloskan diri atau kabur yaitu saudara Arisan. Ditemukan ada 1 bungkus kemasan teh Cina seberat 1 kg, kemudian pil ekstasi sebanyak 20 butir. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Satuan Reserse Kriminal Polres Sedang Berdagai berhasil ungkap 4 kasus perjudian. 4 orang pelaku serta sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Keempat pelaku judi yang berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Sedang Berdagai merupakan kasus judi toto gelap atau togel serta judi dadu kopyok. Di antaranya berinisial MS alias Aho alias Anto, warga desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin. MYS alias Sinaga merupakan warga desa Sukadamai, Kecamatan Sei Bamban. Sedangkan 2 tersangka kasus judi jenis judi dadu kopyok, yaitu SS alias Hombing yang merupakan warga desa Simpang 4, Kecamatan Seirampa, dan AT, warga dusun 6 Seirampa, Kecamatan Seirampa, Serdang Bedagai, juga diamankan oleh petugas. Dari para pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa dadu kopyok, lembaran karpet yang bergambar angka dan gambar taruhan, sejumlah handphone, kertas rekapan pesanan judi togel kin, serta sejumlah uang tunai. Yang diamankan adalah 4 ya, dalam kasus 303. Di antaranya 3 kasus itu menyangkut toto gelap ya. Kemudian yang 1 itu di kopiok dadu kopiok ya. 6 matanya. Ya. Ini dilakukan penangkapan di 4 lokasi ya, Seirampa, Pantai Cermin, dan Firdaus.
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku saat ini masih ditahan di Mapolres Serdang Bedagai. Para pelaku diancam dengan pasal 303 ayat 1 KUH Pidana dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, karena himpitan ekonomi keluarga, seorang ibu rumah tangga di Labuhan Batu Utara nekat menjual sabu-sabu. Personil Polsek Kuala Hilir, Polres Labuhan Batu berhasil mengamankan seorang ibu rumah tangga, warga Teluk Pulai, Kuala Ledong, Labuhan Batu Utara, yang nekat menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 timbangan elektrik berwarna hitam, 1 buah dompet kecil warna ungu, dan 20 paket plastik transparan berisikan sabu-sabu dengan berat 19,25 gram. Menurut Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu, AKP Martualesi Sitepu, ibu rumah tangga ini terpaksa menjual narkotika jenis sabu untuk menambah penghasilan dan biaya anak-anaknya karena sudah ditinggal suaminya sejak setahun lalu. Untuk ibu ini berhasil diamankan oleh pihak Polsek Kuala Hilir karena melibatkan diri di dalam penjualan narkotika jenis sabu, ya, narkotika golongan 1 bukan tanaman, dan sudah menjadi target daripada Polsek Kuala Hilir. Penangkapan ibu rumah tangga ini berawal dari laporan masyarakat yang mengetahui peredaran narkotika jenis sabu yang semakin meresahkan. Dan atas perbuatannya, ibu rumah tangga ini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, usai pemerintah melalui Kementerian Agama mengumumkan pembatalan ibadah haji tahun 2020, sebanyak 3 orang dari 232 calon jemaah haji asal Kabupaten Labuhan Batu Selatan mengambil uang pelunasan haji. Setelah Menteri Agama Fahrul Raji menyampaikan bahwa keberangkatan haji Indonesia dibatalkan untuk tahun 2020, banyak calon jemaah haji mengambil kembali setoran biaya pelunasan, salah satunya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. M. Rosyadi Lubis selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Labuhan Batu Selatan menyebutkan, usai pihaknya menyampaikan surat edaran terkait pembatalan pemberangkatan haji pada tahun ini, hingga kini sudah terdapat 3 dari 232 calon haji yang mengambil uang penyetoran pelunasan pembiayaan keberangkatan haji yang sempat lunas sekira 6 hingga 7 juta rupiah. 3 calon jamaah haji tersebut yakni Eli Alman Siregar beserta istri Lili Ervina Ritonga, warga Kecamatan Sungai Kanan, dan Syafrida Hanum, warga Kecamatan Turgamba. Ya, untuk Labuhan Batu Selatan, setelah kita mendengar informasi dan kita menerima surat edaran dari Kementerian Agama Pusat, maka kita juga di Kabupaten Labuhan Batu Selatan menindaklanjutinya dengan cara menyampaikan surat edaran ini kepada seluruh jemaah kita yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, khususnya yang ada di 5 kecamatan di Labuhan Batu Selatan. Ya, jadi berdasarkan surat permohonan yang masuk dari jemaah kita, sampai saat ini kita menerima 3 permohonan untuk pengembalian pelunasan. Jadi yang mereka minta itu hanya pelunasannya saja. Rosyadi pun menghimbau kepada calon jamaah haji yang ingin mengambil biaya penyetoran pelunasan dapat mendatangi kantor Kemenak dengan cara membuat permohonan pengembalian pelunasan biaya ibadah haji sebelum nantinya ditindaklanjuti ke provinsi hingga pusat dengan ketentuan yang berlaku. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini,
Tim gabungan dari Dinas Sosial Kota Medan dibantu Satpol PP, polisi dan TNI kembali melakukan razia penyakit masyarakat di lokasi penginapan dan hotel kelas Melati. Dalam razia yang digelar oleh Dinas Sosial dibantu Satpol PP, polisi, dan TNI, di masa adaptasi kebiasaan baru ini langsung menyisir sejumlah penginapan dan hotel kelas Melati yang diduga sering dijadikan tempat asusila. Satu persatu hotel kelas Melati di Jalan Jamin Ginting, Medan diperiksa oleh petugas. Petugas pun langsung menggeledah dan melakukan pengecekan identitas para pengunjung dari beberapa hotel yang diperiksa tersebut. Dari hasil razia tersebut, puluhan pasangan yang bukan suami istri pun diamankan oleh petugas. Kemudian razia dilanjutkan ke beberapa guest house yang berada di kawasan padat penduduk, seperti penginapan di Jalan Sesilau dan Jalan Cilincing, Kecamatan Medan Barat. Dari lokasi tersebut, petugas juga berhasil menemukan sejumlah pasangan bukan suami istri yang sedang berada di dalam penginapan tersebut. Selain itu, Dinas Sosial Kota Medan juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan membagikan masker kepada mereka yang terjaring razia untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Melakukan operasi terhadap 30 orang yang diduga telah melakukan asusila, baik itu di hotel maupun di wisma-wisma yang ada di Kota Medan ini. Kita berharap bahwasanya Kota Medan sebagai rumah kita ini tetap terjaga kondusivitas dan tingkat religius. Samping itu juga dalam konteks pandemi ini ada kesadaran dari masyarakat kita bagaimana menjaga kesehatan. Selanjutnya, seluruh yang terjaring dalam razia ini dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Medan untuk dilakukan pendataan. Dan apabila terbukti sudah pernah terkena razia, maka akan dilakukan pembinaan di Panti Sosial Parawansa Kabupaten Karo. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Wali Kota Padang Sidimpuan sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 beserta 4 pihak lainnya digugat Rp21 miliar di Pengadilan Negeri karena merugikan warga dalam penanganan COVID-19. Wali Kota Padang Sidimpuan selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 beserta 4 tergugat lainnya di Kota Padang Sidimpuan menjalani sidang di Pengadilan Negeri. Sidang perdana ini dihadiri penggugat Hadja Syarifah didampingi kuasa hukum. Sementara para tergugat termasuk Wali Kota Padang Sidimpuan tidak menghadiri persidangan. Gugatan ini berawal saat Wali Kota Padang Sidimpuan Irsan Effendi Nasution beserta 4 tergugat lainnya melakukan konferensi pers di kantor Wali Kota Padang Sidimpuan terhadap sejumlah media pada tanggal 16 Juni lalu. Irsan Effendi Nasution sebagai Ketua Gugus Tugas menyebut suami Hadja Syarifah yang berprofesi sebagai anggota Polri merupakan pasien positif COVID-19. Namun, dari medical check-up yang dilakukan suami Hadja Syarifah justru tidak menderita COVID-19. Akibatnya, penggugat mengalami kerugian material dan immaterial sebesar Rp21 miliar. Kerugiannya adalah terbentuk opini publik seolah-olah bahwasannya penggugat itu adalah dan keluarganya orang yang berbahaya, orang yang harus dijauhi karena belum ada kepastian benar atau tidak, positif atau tidak. Nah, itu dia kerugiannya yang mengakibatkan pertama keluarga secara ekonomi mengalami kerugian karena klien-klien penggugat Bu Syarifah itu semua meng-cancel usaha, baik usaha catering, usaha jasa pelaminan, dan usaha-usaha lainnya. Dan kemudian keluarga dijauhi oleh masyarakat. Sidang gugatan terhadap Wali Kota Padang Sidimpuan ini ditunda hingga 3 Agustus 2020. Ajan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 14 pegawai BPJS Ketenagakerjaan Pematang Siantar diduga terpapar corona. Untuk itu, gugus tugas COVID-19 Pematang Siantar menutup sementara kantor BPJS Ketenagakerjaan selama 14 hari ke depan. Sebanyak 14 pegawai BPJS Ketenagakerjaan Pematang Siantar diduga terpapar corona. Hal tersebut disampaikan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pematang Siantar, Daniel Siregar. Laporan tersebut diterima dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara setelah para pegawai BPJS Ketenagakerjaan menjalani tes secara mandiri di Medan. Informasi ini kita terima dari Dinas Kesehatan Provinsi, sehingga langkah yang kita lakukan adalah untuk memutus mata rantai terhitung tanggal 13 sampai tanggal 27 Juli 2020, gugus tugas telah merekomendasikan penutupan sementara kantor BPJS Ketenagakerjaan yang di Jalan Sakti Lubis, agar dalam masa inkubasi 14 hari ini itu pemutusan mata rantai bisa kita lakukan, dan ini sudah kita koordinasikan dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Guna pemutusan mata rantai COVID-19, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pematang Siantar merekomendasikan penutupan sementara kantor BPJS Ketenagakerjaan selama 14 hari. Sementara untuk aktivitas pelayanan dilakukan secara online. Joe Ambarita melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, kawasan Selat Sunda memang lebih dikenal dengan wisata alam Anak Krakatau. Namun hanya berjarak tak sampai 20 km dari sana, ternyata ada Pulau Sebesi yang tidak kalah indahnya. Dikelilingi gugusan pulau-pulau lain, lokasi wisata yang ada di Kabupaten Lampung Selatan Lampung menyimpan banyak pesona yang menakjubkan bagi para pencinta wisata bahari. Masyarakat mungkin lebih mengenal Anak Krakatau sebagai destinasi wisata alam yang ada di Selat Sunda. Namun berjarak sekitar 19 km ke arah timur laut, ternyata ada Pulau Sebesi yang tak kalah indahnya dibandingkan Anak Krakatau. Karena pulau ini memiliki bukit setinggi 844 meter di atas permukaan laut yang oleh masyarakat sekitar disebut sebagai Gunung Sebesi. Yang juga menarik, Sebesi dikelilingi gugusan pulau-pulau kecil dengan pantai dan terumbu karang yang masih terjaga. Di antaranya Pulau Sebuku dan Pulau Umang-Umang. Semua secara administratif masuk ke dalam Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Untuk menuju ke Pulau Sebesi dapat ditempuh selama 2 jam dengan menggunakan perahu motor dari Dermaga Canti yang juga ada di Kecamatan Rajabasa, yang bisa diakses dari Pelabuhan Bakauheni selama sekitar 1 jam. Setiap penumpang dikenakan biaya Rp22.000 per orang. Namun jika membawa sepeda motor akan dikenakan biaya tambahan antara Rp5 hingga Rp10.000. Saat perjalanan, Anda akan bertemu dengan Pulau Anak Krakatau. Kalau charteran dalam 1 hari itu berapa? 1 hari charteran kapal untuk Sebesi 1 hari itu bisa 2,5. 2,5. Yang dikunjungi apa aja sih, Bang? Yang dikunjungi kayak Pulau Sebuku kecil, Sebuku besar, Pulau Sebesi, Pulau Umang-Umang di depan Pulau Sebesi. Sama Krakatau ya? Krakatau. Selain daripada anak Gunung Krakatau, di sini ada wisata bahari, kemudian terumbu karang, wisata alam juga, wisata berburu. Bagi Anda yang sedang berwisata di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Anda wajib mengunjungi gugusan Pulau Krakatau, Pulau Sebesi, dan Pulau Sebuku yang ada di wilayah ini. Untuk bisa mengelilingi gugusan pulau-pulau kecil ini dalam 1 hari, Anda
Anda bisa menyewa kapal perahu nelayan dengan kapasitas 30 orang. Saya Susmiatun Hayati dari Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Emi Faradisa mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.